Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Putri dari kelas 10-3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kuliyatul Khamsah. Ada yang tahu nggak sih Kuliyatul Khamsah itu apa? Jadi Kuliyatul Khamsah itu terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kuliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kuliyatu yang artinya prinsip dasar dan Al-Khamsah yang berarti 5. Jadi Al-Kuliyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, Kuliyatul Khamsah juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-masalat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam Kuliyatul Khamsah yang terdiri dari 5. Pertama ada Hifzu al-Din, Hifzu an-Nafs, Hifzu al-Aql, Hifzu an-Nasl, dan Hifzu al-Mal. Jadi Kuliyatul Khamsah yang pertama yaitu Hifzu al-Din atau menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Yang kedua ada menjaga jiwa. Kewajiban selanjutnya setelah menjaga agama yaitu menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Setelah menjaga agama dan menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Yang keempat ada menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Dan Islam sangat menyarankan atau menganjurkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Nah, yang terakhir ada menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Setelah saya sebutkan macam-macam Kuliyatul Khamsah, selanjutnya ada cara menjaga Kuliyatul Khamsah nih teman-teman. Nah, cara menjaganya itu ada 2. Yang pertama ada min nahiyati al-wujud, dan yang kedua ada min nahiyati al-adam. Tahu gak sih perbedaannya itu apa? Nah, jadi min nahiyati al-wujud itu memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Sedangkan min nahiyati al-adam yaitu mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Jadi min nahiyati al-wujud dan min nahiyati al-adam itu berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan min nahiyati al-wujud dan min nahiyati al-adam dan memberikan contoh cara menjaga Kuliyatul Khamsah dalam min nahiyati wujud dan min nahiyati adam. Yang pertama itu contoh prinsip dasar atau Kuliyatul Khamsah. Nah, yang pertama itu menjaga agama. Min nahiyati al-wujudnya sholat dan zakat. Sedangkan min nahiyati al-adamnya hukuman bagi orang murtad atau keluar dari Islam. Nah, kenapa min nahiyati al-wujudnya itu sholat dan zakat? Karena min nahiyati al-wujud itu memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Dan sholat itu termasuk salah satu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Nah, yang dimaksud keberadaannya itu maksudnya menjaga agamanya. Dan kenapa sih hukuman bagi orang murtad itu termasuk ke min nahiyati al-adam? Karena min nahiyati al-adam itu mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Nah, murtad itu termasuk sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya dari menjaga agama. Nah, kenapa diberi hukuman? Karena hukuman itu untuk mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Makanya min nahiyati al-adamnya itu hukuman bagi orang yang murtad. Selanjutnya ada menjaga jiwa. Nah, kenapa min nahiyati al-wujudnya itu makan dan minum? Karena manusia membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidup atau menjaga jiwanya. Dan makan dan minum itu termasuk memelihara dan menjaga jiwa mereka. Jadi dia masuknya ke min nahiyati al-wujud. Selanjutnya min nahiyati al-adamnya itu hukuman kisos. Selanjutnya menjaga akal.
Min nahiyati hal wujudnya itu mencari ilmu, belajar, menuntut ilmu. Dan min nahiyati al adamnya itu hukuman bagi peminum khamr atau minum-minuman keras, terus tidak berhayal. Itu termasuk min nahiyati al adam untuk menjaga akal. Selanjutnya menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu bisa dengan nikah. Nikah itu masuknya ke min nahiyati hal wujud karena nikah termasuk memelihara dan menjaga keturunan. Nah, min nahiyati al adamnya itu hukuman bagi pelaku zina. Selanjutnya, yang terakhir ada menjaga harta. Min nahiyati al wujudnya itu jual beli, mencari rezeki, muamalah, bekerja, dan min nahiyati al adamnya itu riba, hukuman bagi pencuri. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih teman-teman sedikit tentang tingkatan muqasyid syariah. Nah, tingkatannya itu ada daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, aku mau ambil contoh dari agama dan jiwa ya. Jadi prinsip dasarnya itu agama. Nah, daruriyahnya itu sholat, hajiyahnya sholat jamaah, dan tahsiniyahnya itu menutup aurat ketika sholat. Selanjutnya menjaga jiwa. Nah, daruriyahnya itu makan. Hajiyahnya itu makanan yang kita makan halal atau haram. Jadi halal dan haram itu termasuk ke hajiyah. Tahsiniyahnya etika ketika makan. Jadi dapat disimpulkan bahwa daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah itu seperti daruriyah kebutuhan primer, hajiyah kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah kebutuhan pelengkap. Jadi daruriyah itu wajib dikerjakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang Kuliatul Khamsah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.